Hai semuanya, kali ini gue akan ngomongin film yang rilis di tahun 2021 berjudul The Lost Daughter. Ini disutradarai oleh Maggie Gyllenhaal dan diangkat dari novel ya, dengan penulis Elena Ferrante. Gue sendiri sih nggak ngebaca novelnya. Ceritanya tentang Lida, dia memutuskan untuk berlibur sendirian di pinggir pantai, sampai suatu saat dia melihat seorang ibu dengan anak perempuannya, dan hal ini men-trigger dia akan masa lalunya Lida. Salah satu hal sih yang langsung gua notice ya, itu ada di sisi pace pada film ini. Dimana menurut gue cukup lambat sih. Ini kan runtime-nya sekitar 2 jam dan terasa agak lama aja gitu. Tipikal film drama festival sih. Yang biasa udah nonton genre seperti ini sih harusnya udah terbiasa ya. Tapi tetap menarik sih dari sisi cerita, so nggak terlalu jadi masalah banget ya buat penonton. Secara plot, film ini punya dua alur, Lida di masa sekarang dan Lida di masa mudanya, sebagai ibu yang cukup baru sih. Tapi untungnya nggak ada plot yang terlalu rumit, semua masih bisa dinikmati, ditambah aktingnya si Jessie Buckley ya sebagai Lida muda itu convincing banget sih. Gimana hektiknya ngejaga dua anak kecil ini. Sejalan dengan film, pergantian alurnya juga cukup natural dan cukup masuk akal juga ya. Kelihatan banget bahwa karakter Lida di masa lalunya sangat stressful sih. Dan ini ngebuat gue yang nonton jadi lumayan atau bisa dibilang ikut stres juga sih. Dimana ini adalah hal yang bagus karena sampai ke gue gitu. Rumitnya untuk ngejalanin peran sebagai ibu dan menjaga dua orang anak kecil yang terus mencari attentionnya si Lida. Dan setelah gue tonton ada beberapa scene yang cukup terbantu ya, terutama untuk scene-scene dengan anak kecil ini, dan ada bisa dibilang suara tangisan sih cukup mengangkat scene tersebut sih. Karakter Lida juga bisa dibilang digambarkan bukan ibu yang sempurna. Dia banyak salahnya dan gak jarang rasa frustrasinya ditumpahkan ke anaknya, terutama anak pertamanya sih. Dan menurut gue ini hal yang cukup realistis ya. Mungkin salah satu film yang bisa dibilang karakter study juga, bagaimana Lida sekarang dengan Lida muda di awal dan akhir. Jadi film ini menjelaskan apa yang terjadi di tengahnya ya. Apa yang membuat Lida menjadi seperti sekarang ini. Dan hal ini ngebuat fokus utama di film ini tuh ada di karakter Lida gitu. Walaupun menurut gue ada beberapa karakter lain yang cukup bisa dibilang ada di nggak terlalu begitu banyak ya screen time-nya. Salah satunya itu ada Nina yang diperanin oleh Dakota Johnson. Bagaimana orang ini yang menjadi pengingat akan masa lalunya Lida. Bahkan cenderung agak mirip sih dari sisi story-nya ya. Ada Ed Harris juga, dia sebagai orang yang bisa dibilang nemenin Lida ya pas lagi berlibur ini. Walaupun nggak terlalu deket juga. Dan karakter si Ed Harris ini jadinya ngebuat gue sendiri sebagai penonton agak sedikit nanggung sih. Tadinya gue kira karakternya akan mau dibawa ke arah ini atau nggak ke sini, tapi ternyata enggak gitu. Dan di luar itu semua, ini film yang cukup introspektif. Mungkin diajak mengingat masa lalu kita juga sih, dimana setiap orang punya cerita yang berbeda. Jadi begitu lihat Lida muda berinteraksi dengan anaknya, mungkin ada sedikit bagian dari penonton yang cukup relate gitu atau bisa relate, entah itu dari perspektif seorang ibu ataupun seorang anak gitu atau bahkan dua-duanya juga. Dan ini film yang cukup real dalam menampilkan semuanya, seakan seperti nggak menonton film,
tapi melihat potongan kehidupan orang lain gitu, dan semua terlihat natural sih melalui kekurangan si karakter Lida ini. Ada trauma di sini, ada letting go, acceptance, serta konsekuensi, dan biasanya ini semua tuh bisa dibilang sepaket ya, dan menurut gue tinggal di tahap acceptance saja yang sedang Lida jalani ya atas masa lalunya. So, The Lost Daughter ini film yang cukup menarik buat gue karena membahas mengenai masa lalu ya, bagaimana kita terbentuk dari untayan trauma serta kesalahan, dan kita terus didorong oleh konsekuensi kita, baik itu yang benar maupun yang salah. Banyak kejujuran juga yang gue rasa ditampilin di film ini ya, terutama ketika kejujurannya itu nggak sesuai dengan ekspektasi ataupun norma sosial yang ada di masyarakat. Dan ketika kita tahu apa yang sebenarnya terjadi, baru semuanya itu masuk di akal gitu. Intinya sih nggak ada orang yang sempurna gitu. Dan gue sendiri nggak membenarkan apa yang dilakukan Lida ya semasa mudanya juga. Kalau ditanya rekomen apa enggak, buat gue iya. Tapi gue bisa ngeliat ini bukan film atau tontonan untuk semua orang ya. Banyak yang bilang ini boring, tapi buat gue ini lebih ke slow pace aja sih. Jadi terkesan agak sedikit membosankan, padahal sebenarnya sih enggak sih. So, itu aja pendapat gue mengenai film The Lost Daughter. Thank you for watching. It's me, Patrick, signing off.